Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Saya yang pimpin doanya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sri Endarlina. Kebetulan di sini saya ditugaskan untuk membantu Bapak Ibu dalam belajar terkait materi-materi baru yang akan kita pelajari untuk 10 hari ke depan. Nah, untuk hari ini kebetulan kita akan belajar tentang pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik. Jadi diharapkan nanti setelah pembelajaran ini selesai, Bapak Ibu semua mampu memahami materi tersebut. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Bisa. Ayo ditampilkan. Bapak Ibu, di sini mungkin saya terlihat masih muda ya, Bapak Ibu. Jadi di sini kita belajar bareng-bareng ya. Di sini saya tidak ada maksud untuk menggurui Bapak Ibu semua karena pasti untuk pengalaman jelas lebih banyak Bapak Ibu semua karena saya di sini juga masih belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk materi kita yang pertama itu adalah tentang pengajaran yang sesuai dengan capaian dan tingkat kemampuan peserta didik. Slide selanjutnya, Pak. Ya, jadi di sini ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Peserta didik Bapak Ibu mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Adakah pendapat dari Bapak Ibu? Di sini saya tidak menunjuk ya Bapak Ibu, saya minta kerelaannya saja. Saya Bu, saya. Iya Pak, silahkan. Kemungkinan kalau menurut saya kemungkinan ada tiga hal. Yang pertama, mungkin siswa tersebut kurang memahami soalnya. Yang kedua, mungkin kemampuan tiap-tiap peserta didik itu berbeda. Yang ketiga, mungkin peserta didik tidak fokus ketika materi yang diberikan waktu itu dia nggak fokus, akhirnya dia tidak menguasai materinya sehingga kesulitan dalam mengerjakan tugas. Mungkin dari itu Bu menurut saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Tekat. Ya, jadi peserta didik ini mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai olehnya. Ya, jadi Bapak Ibu, hal tersebut itu bisa terjadi karena banyak faktor ya. Iya, ini. Jadi di situ bisa jadi akar masalah dari kejadian itu adalah tingkat pencapaian atau kemampuan dari peserta didiknya. Jadi Bapak Ibu di sini peserta didik itu tidak bisa kita samakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Karena setiap anak itu perkembangannya pasti berbeda, latar belakang keluarganya berbeda, kemudian psikologisnya juga kan berbeda. Terkadang ada anak yang dia ini di dalam keluarganya mungkin punya masalah, kemudian berimbas ke dalam pendidikan dia di sekolah kita juga kan tidak tahu. Nah, kemudian pembelajaran yang tepat untuk peserta didik ini harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan dari peserta didik tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu di sini kita dalam pembelajaran itu ada beberapa fase. Jadi ada fase A sampai dengan fase F yang di situ harus dikuasai peserta didik berdasarkan tingkatannya. Nah, itu disebut dengan capaian pembelajaran dan capaian pembelajaran itu besok akan kita pelajari Bapak Ibu. Di sini kita hanya sedikit saja mengulasnya. Lanjut, Pak. Ya, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Seringkali disebut juga dengan teaching at the right level atau TAROT. Nah, pendekatan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas.
Nah, jadi di sini tidak mengacu pada tingkatan kelas, tapi di sini itu melihat kemampuan dari peserta didiknya. Jadi kita punya patokan-patokannya, di situ kita harus berpatokan pada capaian pembelajaran yang ada. Kemudian, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dengan memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan untuk merancang pembelajaran. Maka kita melakukan segala upaya kita untuk berpusat kepada peserta didik. Jadi di sini dalam pembelajaran kita fokus kepada peserta didik. Kita harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dari peserta didiknya. Karena setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda, tahap perkembangannya berbeda, pemahamannya berbeda. Untuk itu kita benar-benar harus mengenal dan memperhatikan peserta didik. Selanjutnya, Bapak Ibu sepertinya sudah mulai jenuh ini ya. Siapa yang piket hari ini ya? Adakah icebreaker untuk menghibur Bapak Ibu sekalian? Pak Ketua, siapa yang piket hari ini Pak Ketua? Pak Ketua jadwal piket hari ini, Bu. Oh, Pak Ketua yang piket. Pak Ketua sudah menyiapkan materi ice breaking? Belum ini, Bu. Pak Nuri, bagaimana? Adakah materi ice breaking? Belum, Bu. Kalau Bu Mutia? Coba saya yang ya. Baik, Ibu, Bapak, materi ice breaking kali ini adalah kita akan bernyanyi ya. Iya, boleh Bu. Kira-kira apa ya? Kira-kira apa lagu yang bisa membuat kita bersemangat lagi ya? Mungkin ada masukan dari Pak Tekat ataupun Pak Nuri? Apa? Naik ke puncak gunung. Naik-naik ke puncak gunung, boleh Pak Nuri. Baik Pak Nuri. Ya. Mungkin bisa saya pandu di sini ya. Iya Bu Mutia. Ya. 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Terima kasih Bu Mutia sudah menghibur. Bisa saya lanjutkan Bapak Ibu? Bisa, Bu. Silakan Bu Lina. Benar, fokus ya. Ya, jadi selanjutnya ada tahapan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik. Ini bisakah diperbesar Pak Tekat? Slide-nya. Nggak bisa diperbesar lagi ya Pak? Di zoom aja, Pak. Oh iya. Jangan di slide. Ya. Baik, di sini tahapan pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan itu ada 3. Yang pertama itu ada asesmen, yang kedua perencana, yang ketiga pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, asesmen, itu untuk bisa membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka asesmen ini menjadi tahap yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, asesmen ini biasa disebut juga dengan asesmen diagnostik. Jadi, sebelum kita belajar, semestinya Bapak Ibu kita melakukan asesmen diagnostik.
Guna asesmen diagnostik ini adalah untuk kita agar kita ini dapat mengetahui kemampuan dasar siswa sebelum siswa itu masuk ke dalam materi pelajaran kita. Dan agar kita bisa menindaklanjuti, jadi kita bisa siap-siap sama siswa-siswa yang punya kemampuan yang kira-kira kurang. Karena di situ kita bisa mendeteksi siswa kita. Kemudian, yang perlu dikenali antara lain di sini ya, yang perlu dikenali dari siswa antara lain itu ada potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan peserta didik, tahap capaian pembelajaran anak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk tahap rencana, di sini setelah berhasil mengidentifikasi potensi, karakteristik, tingkat pencapaian, kemampuan, maka berikutnya itu adalah menyusun proses pembelajaran yang sesuai dengan data asesmen kita. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan anak ya Bapak Ibu, karena dengan asesmen kita sudah mengetahui di situ kemampuan anak, kita bisa mengetahui kekurangan anak, maka dari situ kita ini harus menyesuaikan dengan data asesmen. Nah, kemudian perencanaan ini juga termasuk pengelompokan peserta didik dalam tingkatan yang sama. Jadi biasanya di dalam kelas itu ada kelompok anak yang di atas rata-rata, yang biasanya dia itu kalau belajar nangkepnya cepat. Kemudian ada yang sedang dan ada yang di bawah rata-rata. Nah, untuk yang di bawah rata-rata itu, maka dalam pembelajaran nanti harus ditindaklanjuti. Dan untuk yang punya kemampuan lebih itu juga harus ditindaklanjuti agar dia ini mampu mencapai kompetensi yang lebih tinggi. Nah, dengan menyusun pembelajaran yang sesuai dengan capaian ataupun tingkat kemampuan peserta didik ini, maka kita menempatkan peserta didik sebagai pusat utama pembelajarannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian, untuk pembelajarannya, selama proses pembelajaran ini perlu dibuat adanya asesmen-asesmen yang berkala untuk melihat proses pemahaman murid, kebutuhan, kemajuan selama pembelajaran atau biasa disebut dengan asesmen formatif. Jadi asesmen formatif itu adalah penilaian-penilaian yang kita lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Itu bisa berupa kuis, ulangan harian, ataupun tugas-tugas yang kita berikan secara berkala, secara rutin. Nah, kemudian ada yang namanya asesmen sumatif. Nah, kalau asesmen sumatif ini sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran di akhir suatu pembelajaran juga diperlukan untuk membantu pendidik merancang proyek berikutnya. Jadi kalau asesmen formatif itu dilaksanakan saat pembelajaran berlangsung, kalau asesmen sumatif ini dilaksanakan saat berakhirnya materi untuk mengevaluasi kemampuan peserta didik. Selanjutnya Pak Tekad, slide selanjutnya. Halo? Slide selanjutnya Pak. Oh, iya. Jadi menurut Bapak Ibu, hal yang pertama yang perlu dilakukan untuk menerapkan pengajaran yang sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan peserta didik itu mengenal peserta didik benar? Bapak Benar, Ibu? benar, Bu. Benar Pak Nuri? Benar, Bu. Benar. Kenapa demikian Pak Nuri? Karena biar kita tahu karakteristik peserta didiknya. Ya, jadi sebelum belajar kita harus mengetahui karakteristik peserta didik supaya kita bisa lebih mengenalnya, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya Pak. Ya. Ini catatan penting ya, bahwa semua anak itu adalah unik ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada satu anak pun yang sama. Meskipun itu anak kembar, tapi dia ini pasti punya karakter yang berbeda, dia punya watak yang berbeda, dan dia juga punya DNA yang berbeda. Jadi kita tidak bisa memperlakukannya sama. Dalam pembelajaran kita harus melihat kebutuhannya dan perkembangannya. Kemudian, apa yang dikenal terkait peserta didik itu juga beragam. Tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja Bapak Ibu, tapi di sini juga
bisa sesuatu yang sifatnya non-kognitif, seperti kesejahteraan psikologinya. Selanjutnya Pak Tekad. Iya, di sini alhamdulillah materi kita sudah sampai pada penghujung materi. Di sini materi kita sudah selesai. Dari Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Bapak Ibu, halo. Saya Bagaimana? Bu, Iya, Bu. Pak. Baik, makasih Bu Lina. Dari pemaparan tadi sedikit banyak saya sudah memahami. Maka ada satu hal yang ingin saya tanyakan, yang Mbak, yaitu untuk menerapkan pendekatan pengajaran ini, apa hal pertama yang harus kita lakukan? Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya sudah dibahas ya Bapak Ibu semua bahwa hal yang pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu itu adalah mengenal peserta didiknya. Jadi, di situ sebelum pembelajaran itu ada yang namanya asesmen diagnostik. Kan tadi saya sudah mengatakan bahwa asesmen diagnostik itu kita gunakan untuk mengetahui kemampuan dasar siswanya. Jadi, dengan asesmen itu membantu kita supaya kita bisa tahu kemampuan siswa, kekurangan ataupun kelebihan siswanya. Begitu ya Pak Tekad? Ya Bu, ya Bu. Ya. Bapak Ibu yang lain, apakah sudah jelas? Saya cukup Bu. Oh, cukup. Cukup Bu Lina. Untuk evaluasi pembelajaran kali ini, saya ingin memberikan sedikit kuis ya Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan. Jadi, petunjuknya di sini Bapak Ibu hanya menjawab benar atau salah, ya. Benar atau salah di kolom komentar menjawabnya ya Bapak Ibu. Silakan dibuka kolom komentarnya. Baik Bu. Sudah Bapak Ibu? Ya Bu, sudah. Sudah. Ingat ya, Bapak Ibu di sini hanya menjawab benar atau salah. Pertanyaan pertama, mengenal peserta didik sebelum memulai pembelajaran tidak harus dilakukan. Silakan dijawab Bapak Ibu. Saya ulangi pertanyaannya ya Bapak Ibu. Mengenal peserta didik sebelum memulai pembelajaran tidak harus dilakukan. Di sini Bapak Ibu semuanya menjawab salah. Tidak ada yang menjawab benar? Nggak ada Bu, nggak ada. Tidak Bu. Pak Tekad, alasan menjawab salah apa Pak Tekad? Ya, sebelum mengajar maka kita harus mengenal dulu siapa peserta didik kita. Pak Tekad, pertanyaannya, dengarkan baik-baik ya Pak Tekad. Mengenal peserta didik sebelum memulai pembelajaran tidak harus dilakukan. Benar atau salah? Salah. Ya, karena harus dilakukan. Kan harus dilakukan. Ya. Terima kasih Pak Tekad sudah memberikan alasannya. Ya, jawabannya itu adalah salah. Jawaban benarnya adalah salah. Itu pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua. Siap Bapak Ibu? Siap. Ya. Pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan merupakan bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Benar atau salah? Bu Mutia belum jawab. Oh iya benar. Ya semuanya satu suara ya Bapak Ibu, jawabannya adalah benar. Bapak Ibu di sini sudah memahami nih materi tersebut. Kemudian satu pertanyaan lagi. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik. Benar atau salah?
Iya, jawabannya benar semua. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mengerjakan kuis dengan baik. Jadi semuanya diberi nilai 100 karena menjawab benar semua. Tepuk tangan dulu. Ya. Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, karena di sini Bapak Ibu sudah memahami materi yang telah diberikan, untuk itu saya cukupkan. Sebelumnya di absen dulu ya Bapak Ibu. Pak Nuri ada, Hadir Bu. Bu Mutia, Hadir Bu. Pak Tekat. Selalu hadir, Bu Lina. Iya, hadir semua ya, Alhamdulillah. Baik, karena kita tadi membuka pembelajaran ini dengan doa, maka kita harus menutupnya dengan doa juga. Untuk itu saya pimpin doanya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa untuk hari-hari selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.